mengalami sakit, mungkin yang paling dirasakan ya di pandemi ini, mungkin ada yang mengalami sakit apa gitu. Nah, boleh dikasih tahu berapa lama, satu persatu juga nggak apa-apa. Dimulai dari siapa Mbak, boleh? Mamanya. Ya, dimulai dari penutup tahun itu merupakan sebuah ini yang kelabu kalau orang dunia bilang, tapi nanti saya akan katakan bahwa semuanya tidak luput daripada penyertaan Tuhan dalam hidup orang-orang percaya dan orang percaya. Saya mengalami itu lebih kurang di rumah sakit 13 hari, di rumah 3-4 hari, ya lebih kurang 16 hari lah. Ibu Ida? Di rumahnya maksudnya sebelum masuk kan? Saya pulang dari Pekanbaru hari Rabu, hari Kamis demam, Jumat masuk, baru pas pilkada itu pulang. Jadi saya total di rumah sakit 12. Lanjutnya. Saya sebelum Natal dinyatakan positif. Nah, terus di rumah kurang lebih 20 hari. Ya karena dia pulang harus tambah lagi. Pulang dari Galang nanti terus saya harus tambah lagi, tetap karantina tambah 5 hari. Jadi di rumah tetap karantina, dia di kamar, saya di ruang tamu. Gitu. Nggak boleh dekat ya kalau Oke, lanjutnya. Saya kemarin itu luar biasa sekali. Pas malam Natal siang ya tanggal 24 itu saya dinyatakan positif dari rapid antigen. Seminggu kemudian dari hasil swab pas hari terakhir, jadi malam tahun baru saya dinyatakan positif melalui swab yang PCR. Jadi tanggal 30. Jadi tanggal 31 itu saya harus ke Galang karantina 10 hari. Jadi setelah itu dikarantina 10 hari, terus pulang masih karantina lagi 2 minggu. Jadi sekitar 1 bulan, 1 bulan saya harus karantina. 1 bulan. Kalau saya di tahun 2020 itu perjalanan yang panjang. Karena saya sakitnya itu pertama tidak terdeteksi. Jadi setiap minggu mengalami demam. Tadinya saya berpikir itu COVID ya. Ternyata itu bukan COVID. Setiap minggu saya harus pergi ke dokter pribadi. Ada dokter kami yang dia sudah tahu. Setiap saya makan obat sembuh demam. Tetapi bisa minggu berikutnya kembali lagi. Jadi di tahun 2020 itu saya mengalami perjalanan yang panjang untuk sakit demam. Seminggu sekali sembuh, kembali lagi, sehingga sampai puncaknya itu ke ulu hati, lambung. Ternyata sebenarnya ketika dicek masuk rumah sakit itu gula saya itu 520. Dicari pertama diobati itu lambung, tapi tidak sembuh-sembuh. Tetapi ketika dicari sumbernya itu adalah karena gula yang tinggi dan itu mendekati komplikasi. Jadi di tahun 2020 itu sudah ada efek awalnya, sehingga di Januari akhir saya nggak ingat tanggal 9 Februari itu saya ingatnya itu opname yang kedua kali. Januari opname yang pertama itu di Kasa Medika itu 4 hari. Di situ yang diobati adalah asam lambung. Yang diobati asam lambung. Meskipun di situ gula saya 520. Ketika saya keluar itu gula darah saya itu 400. Masih kategori sangat tinggi. Tapi saya kena BT juga, bosan di rumah sakit. Saya pulang. Kemudian cek kontrol ternyata masih 400 di Elizabeth. Itu disuruh stay lagi. Jadi saya karena sebenarnya tidak diizinkan pulang, tetapi karena Imlek dan juga itu hari Minggu tidak ada visit dokter, itu disuruh pulang. Jadi di tahun 2020 sampai awal 2021 itu perjalanan yang luar biasa bagi saya secara pribadi untuk bisa mendapatkan seperti itu. Jujur secara psikis saya drop, secara psikis, tapi mungkin nanti saya akan membicarakan bagaimana Tuhan pulihkan saya secara psikis dan juga dalam proses secara medis.
Ya, udah mantep ya, udah mulai penasaran belum dengan kelanjutan ceritanya? Aku ini penasaran loh. Oh iya, Bapak Ibu jangan parno ya. Ini udah Bapak Ibu kita sudah dinyatakan negatif, jadi tidak perlu merasa parno dengan segala macamnya. Oke, kita selanjutnya lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ketika Bapak Ibu mengalami sakit ini datang nih, mengalami dinyatakan positif atau ada penyakit lain yang diagnosa oleh dokter, satu kalimat yang terlintas di pikiran Bapak Ibu itu apa ketika itu terjadi? Boleh mulai dari Ibu Tolan. Iya, waktu dibilang gula itu di rumah sakit Kasa, saya menerimanya, oke, berarti saya harus kontrol makan, kuncinya di situ. Tetapi ketika di opname yang kedua kali diagnosa dokter sudah lain. Saya itu komplikasi ke ginjal, jadi artinya saya harus cuci darah. Itu saya luar biasa untuk bisa menerimanya. Apalagi pada saat itu dokter itu ngomong, Pak Martin itu sedang dilantik. Waktu itu ada pengangkatan pengawas, dia diangkat sama dinas pengawas guru agama Kristen sekota Kepri. Jadi dokter itu hanya memberitahukan sama saya tidak ada Pak Martin. Itu satu, saya sudah mikirnya macam-macam. Saya masih 43.